dan terlebih karena kena virus corona ini. Kita persembahkan kepada Tuhan kemurahan belas kasihan-Nya. Kiranya Tuhan juga mau menerima saudara-saudari kita, berikan istirahat yang tenang, tentram, dan damai. Dan semua saudara-saudari kita yang sakit, yang bergumul dalam sakit, mungkin juga keluarga kita atau sahabat kenalan umat kita, dan yang kita sebutkan namanya, kiranya Tuhan juga melimpahkan kesembuhan dan pemulihan dari sakit penyakit yang dialami saudara-saudari kita. Dan kita juga tetap diberikan kesehatan, semangat dalam hidup. Kita akan mendengarkan dari Injil hari ini bagaimana Yesus menunjukkan kuasa-Nya dan memberikan jawaban atas setiap persoalan yang kita alami, supaya kiranya kita mau datang kepadanya, percaya dan menerima Dia sebagai roti hidup. Kita bekerja supaya memperoleh makanan, supaya memperoleh kekuatan. Karena itu, kekuatan dan makanan utama kita ada pada diri Yesus. Kita persembahkan diri kita, kita datang pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan rendah hati kita datang dari hadirat-Nya, mohon belas kasihan dan pengampunan-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah roti kehidupan yang telah turun dari surga untuk menghidupi kami dengan cinta kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah roti kehidupan yang berasal dari Bapa dan datang untuk menguatkan kami dalam perjalanan hidup ini. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah roti kehidupan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mada Bakti 197. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. kami memuliakan Dikau, Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau telah mengutus putramu datang ke dunia sebagai roti kehidupan bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman kami kepadanya, agar kami setia mendengarkan Dia dan melaksanakan kehendak-Nya. Bapa, dalam perayaan Ekaristi ini kami bawa doa-doa kami untuk kesembuhan umat-Mu, anak-anak-Mu, saudara-saudari kami, Bapak Leo, Ibu Erni, anak-anak terkasih Kemal dan Kinan, dan saudara kami Bapak Michael, serta semua saudara kami segenap umat-Mu yang bergumul dalam sakit. Dan terlebih lagi dalam masa pandemi ini, begitu banyak saudara-saudari kami, begitu banyak umat-Mu, anggota masyarakat kami yang juga mengalami sakit. Kami mohon tunjukkanlah belas kasihan, kemurahan dan rahmat-Mu, supaya saudara-saudari kami yang sakit diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, keteguhan, dan terutama Engkau mengaruniakan kepada saudara-saudari kami kesembuhan dari sakitnya serta pemulihan. Juga berikanlah pendampingan bagi segenap keluarga agar mereka tetap berharap, bersabar dalam kesulitan ini, dan menantikan, memohon senantiasa kerahiman belas kasihan-Mu, supaya sanak saudara, sanak keluarga yang sakit dipulihkan dan disembuhkan. Juga kami mohon keselamatan bagi arwah saudara-saudari kami, segenap umat-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Bing Sebastian Rusli yang meninggal kemarin, Ibu Kartini Kalimas, istri dari Bapak Ferdinandus Sampe juga yang meninggal kemarin, Bapak Subiantoro, ayahanda daripada Romo Vol 3 hari yang lalu, Ibu Elizabeth S. Hajon, ibunda daripada Dr. Yuli Hajon yang meninggal 5 hari yang lalu, Opa Daniel Bitikaka beberapa hari yang lalu, dan Bapak Hartono juga beberapa hari yang lalu, serta segenap umat-Mu, sanak keluarga kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Terimalah saudara-saudari kami ini, ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka, moga-moga mereka berserah dalam ketentraman dan damai, dan Engkau kelak membangkitkan mereka menikmati hidup yang kekal, bahagia abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Hiburkanlah dan kuatkanlah segenap keluarga yang berduka saat ini. Engkau mendampingi, membimbing, dan senantiasa memberikan rahmat belas kasihan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku."
Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Elia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dan Kristus. Sebab itu, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan dan hidup dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia,
siapa makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena Yesus telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, bukankah dia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimanakah sekarang ia dapat berkata, "Aku telah turun dari surga"? Jawab Yesus kepada mereka, "Janganlah kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengarkan dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang hidupnya sangat tertekan karena begitu banyak kesulitan dan persoalan dalam hidup dan juga dalam pekerjaannya. Ia sungguh mengalami tekanan yang berat sehingga dia mengalami stres yang berat pula. Untuk itu, agar ia dapat keluar dari persoalannya, dari tekanan-tekanan jiwa, dia datang kepada seorang ahli jiwa atau psikiater atau dokter ahli jiwa. Psikolog itu meminta dia supaya kiranya mau menonton film supaya memberikan sedikit keringanan dari tekanan-tekanannya, tekanan jiwa, tekanan batin. Tetapi ia mengatakan, saya sudah beberapa kali menonton film yang saya sukai, bahkan film-film yang lucu, tetapi toh tekanan itu selalu ada. Dan beban hidup ini terasa tak sanggup lagi aku hadapi dan tanggung. Lalu dokter itu mengatakan, kalau demikian bacalah cerita-cerita yang memberikan kegembiraan, yang memberikan sukacita bagimu. Tetapi orang itu mengatakan, tidak, saya tidak suka membaca. Banyak nasihat yang diberikan oleh dokter itu, tetapi semuanya tidak memberikan jawaban
dan jalan keluar bagi orang yang tertekan ini. Lalu akhirnya dia mengatakan, baik saudara, kebetulan hari ini ada seorang pelawak tenar dari Jakarta yang masuk ke kota kita. Dia akan mengadakan pertunjukan malam ini di balai kota. Silakan Anda pergi menonton pertunjukan itu. Semoga Anda nantinya bisa teringankan beban-beban atau tekanan hidup, tekanan jiwa itu. Apa yang dia katakan? Dokter, saya sendirilah pelawak yang akan mengadakan pertunjukan malam nanti. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, ternyata kita melihat bahwa hidup manusia modern ini terlalu banyak persoalan, terlalu banyak tekanan, terlalu banyak masalah dalam hidup, kesulitan. Terlebih lagi dalam masa-masa sekarang ini, kita dihadapkan pada situasi pandemi yang semakin bergelora. Virus corona gelombang yang kedua dan begitu banyak varian-varian yang muncul. Di negara kita ini termasuk negara yang cukup tinggi terdampak virus corona. Bukan hanya di beberapa daerah di Bali dan Jawa, tetapi juga di kota kita di Makassar, termasuk zona merah. Beberapa hari yang lalu banyak kerabat kita, teman-teman kita, umat kita yang sakit dan sementara juga bergumul dalam sakit, dan juga mereka ada di antara mereka juga yang meninggal. Ini semua membuat kita merasa sedih, pilu, dan juga merasa ditinggal, dan banyak orang tidak sanggup menghadapi situasi seperti ini, mengalami betul-betul tekanan, kehilangan semangat dalam hidup. Itulah situasi kita manusia modern saat ini. Tetapi Yesus memberikan satu jawaban yang kiranya memberikan kekuatan dan harapan kepada kita. Dia mengatakan, akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan ini ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup seluruh dunia ini. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah kita mesti makan daging Yesus secara harafiah? Kita mesti makan daging seperti pemakan daging, seperti binatang pemakan daging? Tentu saja bukan pertama-tama memakan daging Yesus secara mentah-mentah seperti itu, tetapi memakan roti hidup ini artinya kita mau menerima Yesus sebagai pegangan kita. Kita mau mengandalkan Yesus, memohon kekuatan, berkat dan rahmat-Nya. Kita mau percaya penuh kepadanya. Mari kita datang kepada Yesus dan mengatakan, Yesus, aku percaya kepadamu. Jesus, I trust in you. Aku sungguh mengandalkan Engkau dalam hidup. Aku mempercayakan diriku padamu. Kita melihat dalam bacaan-bacaan dalam bacaan Injil minggu lalu, bagaimana orang-orang, sambungan daripada bacaan Injil hari ini, bagaimana orang-orang begitu haus dan lapar, mereka mengalami kesepian, mereka mengalami sungguh-sungguh ya keletihan, kelelahan. Mereka seakan-akan tidak punya arah dan mereka mencari Yesus. Dan mereka menemukan Yesus dan sungguh merasa dikuatkan. Memang awalnya mereka mencari Yesus karena dipuaskan dengan roti yang dibagi-bagikan oleh Yesus setelah mereka itu menerima pengajaran dan juga penyembuhan dan Yesus memberikan makanan roti. Tetapi dikatakan roti itu juga membuat mereka lagi lapar. Tetapi kini Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menawarkan satu roti yang lebih daripada sekedar dimakan hari ini dan besok lapar kembali. Tapi Yesus mengatakan, akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Bukan roti yang seperti dimakan oleh nenek moyangmu, roti manna lalu lapar. Tetapi kalau kamu percaya dan memakan roti kehidupan ini, memakan dagingku, kamu akan memperoleh kehidupan kekal, memperoleh keselamatan. Nah, oleh gereja Katolik, sabda Yesus ini dijadikan sebagai dasar untuk membangun suatu ibadat yang kita sebut sakramen Maha Kudus, sakramen Ekaristi. Bahwa dengan sakramen Ekaristi yang kita percaya, yang kita terima, yang kita ikuti, yang kita rayakan bersama, kita menerima Yesus melalui
tubuh dan darahnya dalam komuni kudus. Di sanalah kita memperoleh kekuatan, memperoleh rahmatnya, dan dipersatukan kembali dengan Yesus. Itulah jawaban dari seluruh persoalan yang kita alami. Banyak orang mengatakan, saya tidak percaya kepada Tuhan, saya tidak percaya kepada Allah. Mengapa? Karena mereka mengandalkan dirinya, mengandalkan segala macam kemampuan dan hal-hal duniawi yang ada pada dirinya. Tetapi toh mereka mencari dalam tanda petik Allah-Allah atau Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka lebih percaya kepada pengetahuan, lebih percaya kepada teknologi, lebih percaya kepada kemampuannya, lebih percaya kepada hartanya, lebih percaya kepada segala macam apa yang dimilikinya. Tetapi bagaimanapun manusia memiliki segala macam kemampuan, daya, pengetahuan, teknologi yang canggih, manusia tidak pernah terpuaskan rasa dahaga dan rasa hausnya, terutama dalam ketenangan jiwa. Semakin orang mencari hal-hal duniawi dan mengandalkan hal-hal duniawi, pengetahuan, teknologi, materi-materi, uang dan lain sebagainya, pangkat, semakin orang merasa kosong karena tidak pernah terpuaskan secara sungguh-sungguh. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, memohon belas kasihan, memohon rahmatnya, dan mengandalkan Yesus, di saat itu pula kita sanggup menghadapi beban-beban hidup yang berat ini. Kita sanggup berpasrah kepadanya. Dan ketika kita berani berpasrah kepada Yesus, di saat itu pula lah Yesus akan memberikan kekuatan, rahmatnya, bahkan juga memulihkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan kita. Itulah iman. Itulah penyerahan diri, dan itulah artinya kita percaya kepada Yesus dan mau memakan roti kehidupan ini, terlebih dalam Ekaristi yang saat ini kita rayakan bersama. Semoga perayaan-perayaan Ekaristi yang kita ikuti, baik secara langsung dan juga terutama melalui live streaming yang saat ini kita laksanakan, juga senantiasa memberikan kekuatan, berkat dan rahmatnya bagi kita, agar kita sanggup menghadapi dan menjalani hidup ini yang penuh dengan tantangan, kesulitan dalam masa-masa pandemi, masa sulit seperti ini. Dan semua kita suatu saat dibebaskan dan bisa melewati masa sulit seperti ini. Amin. Saudara-saudariku, kita berdiri, kita mohon rahmat, belas kasihan Tuhan, dan terutama meneguhkan iman kita agar dapat melanjutkan perjalanan hidup ini dengan mendoakan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dialah rezeki di perjalanan hidup kita. Karenanya marilah kita berdoa kepadanya dan menjawab seruan doa, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang meninggalkan gereja karena tidak senang dengan tata ibadat gereja, dan bagi mereka yang melepaskan diri dari gereja karena gereja tidak memenuhi harapan mereka, semoga mereka yang kecewa kepada gereja menyadari bahwa gereja tetap berdiri dari manusia dan segala keterbatasannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang putus asa, bagi mereka yang terluka oleh kehidupan, bagi mereka yang mencari Allah namun merasa bahwa Allah terlalu jauh, semoga kami menjadi jalan yang menuntun mereka kepada Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang telah ditinggalkan oleh sahabat atau kaum kerabat, bagi mereka yang berjuang untuk tetap setia pada janji perkawinan atau panggilan hidup mereka, semoga Kristus yang setia menjadi roti kesetiaan dan kekuatan bagi mereka.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan cacat, bagi mereka yang sebatang kara atau gagal dalam kehidupan, semoga mereka bertemu dengan orang Kristiani sejati yang memberi mereka dorongan dan semangat untuk percaya bahwa Allah tetap mencintai manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berhadapan dengan masalah-masalah kami sendiri serta masalah-masalah orang di sekitar kami, seringkali kami merasa kecil dan tak berdaya. Jadilah roti yang memberikan kekuatan bagi kami semua, supaya hati kami berbelas kasih, penuh kasih dan cinta yang hangat dan tulus, serta pelayanan kami setia sampai melupakan kepentingan diri kami sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Mada Bakti nomor 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh belas kasih, tunjukkanlah kerahiman dan rahmat-Mu bagi kami. Berikanlah kekuatan kepada saudara-saudari kami yang menderita karena berbagai macam sakit penyakit yang dialami, terlebih karena terkena atau terdampak virus corona. Juga terimalah saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Doa ini kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur, supaya menjadi persembahan tubuh dan darah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudah memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 7. Sungguh kuduslah Engkau dan pantaslah dimuliakan, ya Allah penyayang umat manusia, sebab Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah kami, karena oleh kasih-Nya kami dihimpun, dan seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Ia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, ya Bapa yang Maha Murah, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, agar Ia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, supaya menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita sengsara dalam perjamuan malam terakhir, Ia mengambil roti dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala, mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Dari sebab itu ya Bapa yang kudus, kami mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu penyelamat kami. Melalui penderitaan dan kematian pada kayu salib, Ia telah Engkau antar menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Sambil mengenangkan Dia, kami mewartakan karya cinta kasih-Mu, sampai Ia datang kembali, dan kepadamu kami persembahkan roti kehidupan dan piala syukur. Ya Bapa, sudilah menerima persembahan gereja-Mu ini. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Semoga berkat kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya, kami dicatat sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Ya Tuhan, perbaharuilah gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persatuan antara kaum beriman dan para gembala umat-Mu, bersama Paus kami Fransiskus, bersama uskup kami Yohanes, dan seluruh jajaran para uskup, agar di dunia yang terkoyak oleh perselisihan, umat-Mu menjadi tanda kenabian yang memancarkan persatuan dan kerukunan. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum
beriman yang telah beristirahat dalam damai-Mu. Bapak Bing Sebastian Rusli, Ibu Kartini Kalimas, Bapak Subiantoro, Ibu Elizabeth S. Hajon, Opa Daniel Bitikaka dan Bapak Hartono serta segenap umat-Mu yang kini beristirahat dalam damai Kristus. Ingatlah pula kan semua orang yang sudah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Izinkanlah kami pula mencapai kediaman abadi setelah mengakhiri ziarah kami di dunia ini. Di sanalah kami akan hidup abadi bersama Engkau, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul dan para martir-Mu. Dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau demi Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku.
karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima ini. Semoga rezeki ini menguatkan kami, baik dalam pengabdian kepadamu
dalam pelayanan kepada sesama maupun dalam pengharapan akan kebahagiaan abadi yang Kau janjikan. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan beberapa poin pengumuman untuk hari ini dan hari-hari ke depan. Silakan duduk. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Pertama, menghadapi situasi pandemi yang semakin berat ini, situasi yang sulit bagi kita, maka KWI melalui Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI itu mengajak seluruh umat Katolik di Indonesia untuk mengadakan novena doa bagi bangsa Indonesia. Saya bacakan suratnya. Kepada yang terhormat segenap uskup di keuskupan masing-masing di seluruh Indonesia, dan juga kepada yang terhormat rekan-rekan imam dan segenap umat di tempat. Sehubungan dengan adanya permintaan dari Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI kepada KWI untuk mengadakan doa bagi bangsa Indonesia dalam rangka perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Info tersebut telah diterima keuskupan kita, Keuskupan Agung Makassar, oleh Bapak Uskup kita, dan Bapak Uskup kita, Monsinyur John Liku Ada, menghendaki agar doa bagi bangsa Indonesia tersebut kita laksanakan juga. Komisi Evangelisasi dan Komsos, Komunikasi Sosial, sudah membicarakannya dan memohon kesediaan 8 paroki dalam KVKPAN Makassar untuk menjadi host penyiar pelaksana doa tersebut, berkoordinasi dengan Komisi Sosial Keuskupan. Doa tersebut dijalankan seperti doa novena selama 9 hari, mulai dari tanggal 8 Agustus besok sampai dengan tanggal 16 Agustus pada jam 19.30 atau jam 7.30 malam, setengah 8 malam. Teks doanya sudah tersedia dan akan dikirimkan ke semua paroki. Dimohon para pastor paroki nanti membuat link kepada umatnya juga, dan akan disebarkan kepada segenap umat melalui komunikasi sosial ya. Keuskupan Agung Makassar. Adapun jadwal pengaturan giliran pelaksanaan doa tersebut sebagai berikut. Tanggal 8 Agustus besok hari Minggu, yang menjadi hostnya adalah Paroki Katedral. Nanti bisa kita ikuti melalui link yang akan disebarkan. Nanti akan sampai pada kita melalui grup WA yang bisa kita lihat pada HP kita. Tanggal 9 Agustus hari Senin, Paroki Andalas yang menjadi hostnya. Tanggal 10 Agustus Paroki Mariso. Tanggal 11 Agustus Paroki Sudiang, tanggal 12 Agustus Paroki Asisi, tanggal 13 Agustus Paroki Sumigo, Sungguh Minasa dan Goa, tanggal 14 Agustus Paroki Kare, tanggal 15 Agustus Paroki Gotong-Gotong, dan tanggal 16 Agustus Rumah Keuskupan yang dipimpin oleh Bapak Uskup. Jadi doa penutup tanggal 16 hari terakhir dipimpin oleh Bapak Uskup. Seruan Bapak Uskup, mari kita bersama-sama bersatu hati, satu tangan untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita menjelang kemerdekaan Republik Indonesia dan juga menghadapi masa-masa sulit ini, khususnya pandemi virus corona. Dan untuk itu sediakanlah waktu kita yang luang setiap jam 7:30 malam. Doanya tidak panjang singkat, hanya memang setiap paroki diberikan kebebasan untuk mengatur bagaimana variasi-variasi doanya, tambahan-tambahan doanya. Itu akan diatur oleh pastor paroki masing-masing. Lalu yang kedua, pada tanggal 10 Agustus hari Selasa yang akan datang, lusa 3 hari lagi, jam 9 pagi akan diadakan misa penerimaan sakramen Krisma oleh Bapak Uskup. Jadi Bapak Uskup kita akan datang di paroki kita menerimakan sakramen Krisma kepada sekitar 50 anak remaja, orang muda yang sudah dipersiapkan berbulan-bulan, yang tertunda sebenarnya sejak sebelum
sejak Januari sudah disiapkan, tapi karena tertunda, akhirnya bisa terlaksana pada tanggal 10 nanti, hari Selasa. Tetapi tentu saja kita belum mengizinkan umat untuk ikut hadir, kecuali anggota yang akan menerima calon-calon krisma dan walinya, atau juga para pembimbing, pendamping, dan para petugas liturgi. Itu. Lalu yang ketiga, kemarin jam 8 malam sampai sekitar jam 10, panitia pembangunan dan juga Dewan Pastoral Paroki mengadakan rapat melalui Zoom. Lalu disampaikan perkembangan pembangunan gereja paroki kita. Pembangunan gereja paroki kita ini sudah pada tahap barangkali sudah hampir selesai sedikit lagi struktur, dan sementara menyelesaikan struktur, kita juga sudah mulai mengerjakan bagian dalamnya. Jadi ada beberapa hal yang sangat mendesak untuk kita selesaikan, dan kita targetkan, ini target juga supaya jangan membengkak biaya kita, targetkan kalau bisa kita selesaikan pertengahan tahun depan atau paling kurang pasca, ya, secepatnya pasca tahun depan sudah bisa. Tetapi untuk itu dibutuhkan kerjasama, perhatian, dan pengorbanan kita bersama segenap umat. Banyak hal yang harus kita kerjakan dan harus kita buat untuk segera merealisasikan gereja paroki kita ini. Semoga di tempat ini kita bisa berdoa dengan baik dan juga memuji memuliakan Tuhan, dan semoga nanti kita dapat melewati masa-masa yang sulit, masa pandemi ini. Ada banyak hal yang perlu kita lakukan, terutama sekarang ini kita mengadakan penggalangan dana untuk pembangunan gereja. Lalu salah satu hal yang barangkali kita bisa berikan perhatian itu panitia sudah membuat semacam pemesanan bangku-bangku gereja, yang mana bangku-bangku gereja ini membutuhkan dana yang besar, ya, dana yang besar, dan nanti akan disebarkan melalui WA, grup-grup WA paroki, supaya umat kiranya berkenan mau semacam memberikan sumbangan untuk pembelian bangku, semacam kita beli bangkunya dan kita sumbangkan kepada gereja, tapi bangkunya itu sudah disiapkan, sudah dipesan oleh panitia, hanya belum dilunasi, belum dibayar. Kiranya nanti umat berkenan memberikan sumbangannya untuk bangku-bangku itu, dan bangku-bangku itu sebagai tanda, ya, kita mengingat juga para donatur kita. Kita akan meletakkan nama keluarga yang menyumbang, tetapi bukan dilihat oleh umat atau orang lain, tetapi namanya itu dalam bentuk kita pasang di plat dan kita pasang di bawah, bagian bawah, sehingga tidak kentaran, tidak kelihatan, supaya kita bisa masih mengingat mereka-mereka yang pernah memberikan donatur. Seperti itu. Nah, itu satu hal. Yang hal-hal lainnya tentu nanti kita lihat lagi dalam pengumuman di WA, apa-apa saja yang bisa kita lakukan secara bersama untuk mendukung pembangunan gereja paroki kita. Karena kalau kita mau mengharapkan orang lain memberikan bantuan donasi kepada paroki kita dalam pembangunan ini, tentulah kita sendiri juga mesti berkorban untuk itu, karena dari kita, untuk kita, dan oleh kita sendiri. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan membangun rumah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan semoga Tuhan senantiasa menguatkan kita, memberkati keluarga kita. Selagi ada kesempatan untuk memuliakan Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan melalui pekerjaan pelayanan kita masing-masing dan juga pembangunan gereja paroki kita. Terima kasih. Itu saja, mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup Nada Bakti 302. Telah berjumpa yang dicari,
telah bersua yang dinanti. Harapan pudar kini berseri, tuangan kabar kini berarti. Laju berlayar ke samudra, laju berkabar ke dunia. Kini kembara berjanji, nubuat suci kan berbakti, membentang layar mengarungi bumi, membentang kabar menerangi hati.